Helmut Günther Judith Hübner, pemuda asal Jerman berusia 17 tahun, yang dieksekusi secara sangat menyedihkan. Kalian tahu kenapa dia ini dieksekusi secara brutal? Karena dia ini salah satu orang yang menentang rezim Nazi. Dan dia ini juga merupakan orang termuda yang memberikan perlawanan kepada Jerman terhadap Nazisme. Sehingga ia ini dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan khusus. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita cari tahu latar kehidupan dari pemuda asal Jerman ini. Nah, Hübner ini lahir di Hamburg pada tanggal 8 Januari 1925. Ia berasal dari keluarga religius dan apolitis. Ia juga dikenal sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Contohnya itu seperti ibu dan kakek neneknya. Dan Hübner ini ternyata mempunyai seorang ayah angkat yang bernama Hugo, yang merupakan seorang simpatisan Nazi. Nah, ternyata Hübner ini telah menjadi anggota pramuka sejak ia masih kecil. Ini merupakan sebuah organisasi yang sangat didukung oleh gereja LDS. Namun, Sosialis Nasional telah melarang pramuka di Jerman pada tahun 1935. Setelah organisasi dilarang, Hübner ini kemudian bergabung dengan pemuda Hitler yang sudah diwajibkan oleh pemerintah setempat. Nah, kurang lebih sekitar 3 tahunan, Hübner ini berhenti dari pemuda Hitler karena terjadinya kerusuhan besar yang menyasar kepada orang-orang Yahudi di seluruh Jerman pada tahun 1938. Ketika ada salah satu orang, ia ini merupakan pemimpin jemaat yang berada di tempatnya Hübner. Nah, di sana jemaat itu melarang orang-orang Yahudi untuk menghadiri kebaktian keagamaan. Nah, tapi di sini Hübner sendiri tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Ketika orang-orang suci zaman akhir lagi membahas masalah tersebut, tetapi Hübner ini tetap kokoh untuk menghadiri kebaktian bersama teman-temannya yang memiliki satu pemikiran dengan dirinya. Nah, singkat cerita, di tahun 1941, Hübner ini berhasil menyelesaikan sekolah menengah pertamanya. Setelah lulus SMP, Hübner ini langsung magang di bidang administrasi di Otoritas Sosial Hamburg. Nah, di tempat magangnya itu, ia bertemu dengan pekerja magang lainnya. Asal kalian tahu, Hübner ini mengajak salah satu pekerja magang di sana untuk bergabung ke dalam gerakan perlawanannya. Tak cukup di situ. Ternyata Hübner ini bertemu dengan teman-teman baru yang lain di sebuah rumah pemandian. Nah, salah satu temannya memiliki latar belakang keluarga komunis. Dan dari sana tentunya Hübner ini bisa mendengarkan siaran radio musuh. Asal kalian tahu, pada saat itu, mendengarkan media asing di Jerman Nazi sangat dilarang keras karena hal itu dianggap suatu bentuk pengkhianatan. Di waktu musim panas, Hübner ini tidak sengaja menemukan radio gelombang pendek milik kakak tirinya yang bernama Gerhard. Ia menemukannya di sebuah lemari lorong. Ternyata radio ini diberikan oleh seorang prajurit yang kembali dari dinas Prancis untuk Gerhard. Kemudian, Hübner ini langsung mendengarkan siaran dari BBC. Nah, BBC ini merupakan lembaga siaran dari Inggris. Pada saat mendengarkan siaran radio, ia langsung menyusun berbagai teks anti-sosial nasional dan ia membuat selembaran anti perang dalam banyak salinan. Kalian tahu tujuannya itu untuk apa? Ternyata selembaran itu menarik perhatian dari masyarakat mengenai betapa biasnya laporan resmi tentang Perang Dunia II dari Berlin. Tak cukup di situ. Ia juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk menunjukkan perilaku kriminal dari tokoh-tokoh Nazi. Nah, di sini ada salah satu tema yang dibahas oleh Hübner dalam tulisannya yang berisi tentang kesia-siaan perang dan kekalahan Jerman yang mengancam. Dan ia juga menyinggung perlakuan buruk yang biasa terjadi kepada pemuda Hitler. Nah, setelah dia menuliskan hasil pendengaran dari radio tersebut, Hübner ini meminta tolong kepada dua sahabatnya untuk mendistribusikan sekitar 60 pamflet yang berbeda, di mana dalam pamflet itu berisi materi ketikan dari siaran radio tadi. Tanpa basa-basi, mereka bertiga ini langsung mendistribusikan ke seluruh kota Hamburg, dan mereka ini menempelkannya secara diam-diam di papan pengumuman atau ke dalam kotak surat. Nah, pada tanggal 5 Februari 1942, Hübner ini ketahuan. Kemudian Hübner ini ditangkap oleh Gestapo di tempat kerjanya.
Setelah itu, di tanggal 11 Agustus di tahun yang sama, Hübner ini diadili sebagai orang dewasa oleh Pengadilan Rakyat Khusus di Berlin yang memiliki yurisdiksi atau pengkhianatan. Padahal waktu itu Hübner ini masih berusia 17 tahun dan hasil dari keputusan pengadilan, Hübner ini dijatuhi hukuman mati. Nah, setelah hukuman dibacakan, Hübner langsung pergi ke depan hakim. "Sekarang saya harus mati, meskipun saya tidak melakukan kejahatan apapun. Sekarang giliran saya, tetapi giliran Anda akan tiba," kata Hübner di depan hakim. Ternyata Hübner ini sengaja berkata seperti itu dengan tujuan untuk memusatkan kemarahan para hakim kepada dirinya agar teman-temannya selamat. Pada tanggal 27 Oktober 1942, keluarlah proklamasi dari pengadilan, dan isi dari proklamasi tersebut, Hübner dinyatakan bersalah karena melakukan pengkhianatan tingkat tinggi dan pengkhianatan yang mendukung tujuan musuh. Sebelum dihukum mati, Hübner ini disiksa oleh para penjaga tahanan, dan ia juga tidak diperbolehkan menggunakan tempat tidur di dalam sel. Padahal usia Hübner ini masih 17 tahun, belum bisa dibilang orang dewasa. Tentunya keputusan ini tidak bisa bagi Nazi. Tetapi pengadilan menyatakan bahwa anak ini telah menunjukkan kecerdasannya di atas rata-rata. Pengadilan menilai Hübner ini memiliki pengetahuan umum dan politik yang luar biasa. Sehingga karena alasan ini, pengadilan menyatakan Hübner harus dihukum mati sebagai orang dewasa. Tanggal 27 Oktober pukul 8.13 malam, kepala Hübner dipenggal di ruang eksekusi. Dan untuk kedua temannya ternyata ditangkap juga, tapi hanya dijatuhi hukuman penjara masing-masing 5 dan 10 tahun. Oke, mungkin hanya sampai di sini video kali ini. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, maka jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.